warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza juddahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qalidina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu bapak, jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, Keluarga Besar Rumah Sakit Islam Aisyah, Kota Malang, Hafizakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Semoga panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sehat ini tetap dijaga kesehatannya. Semoga panjenengan semua dilimpahkan sehat jasmani, rohani, ekonomi. Mudah-mudahan panjenengan semua sekeluarga sehat mental, spiritual, intelektual, emosional, dan finansial. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kebetulan diuji Allah dengan sakit, ada 4 keutamaan. Yang pertama, sakit meskipun tertusuk duri, Allah akan menghapus dosa, menggugurkan dosa. Yang kedua, dengan sakit Allah akan menambah pahala dengan sabar menghadapi ujian itu. Yang ketiga, dengan adanya sakit Allah memberikan waktu luang untuk lebih dekat, ingat, istighfar, taubat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ketika seseorang sehat, kadang-kadang waktunya pagi, siang, malam digunakan untuk cari harta, cari nafkah, cari uang. Kadang-kadang lupa panggilan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan sakit, banyak waktu luang untuk bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah, setidaknya doa terpanjatkan, istighfar, taubat, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan adanya sakit Allah mengajarkan kepada kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Sehingga ketika sehat, jaga kesehatannya. Jangan makan, jangan minum, jangan mengkonsumsi, melakukan aktivitas yang menyebabkan sakit dan menyebabkan kita dalam kondisi yang tidak enak. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, itu ayat umum. Jangan sebabkan kamu sakit, jangan campakkan dirimu dalam kehancuran. Maka kita diminta untuk preventif lebih baik daripada kuratif. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Dengan adanya sakit kita bisa merasakan nikmatnya sehat. Karena kalau kita tidak pernah sakit, maka kita tidak tahu bagaimana nikmatnya sehat. Seseorang yang tidak pernah sakit gigi, maka dia tidak akan tahu bagaimana nikmatnya sehat, tidak sakit gigi. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita akan diskusi tentang jangan terperdaya dengan merasa sudah banyak amal soleh. Karena sejatinya banyak virus-virus perusak amal kita, bahkan bisa nol dan zong. Ada beberapa ayat yang menyebutkan ini, beberapa hadis yang menyebutkan ini. Mohon maaf, setelah Ramadan kadang-kadang seseorang merasa sudah banyak amal, sudah sholat, sudah puasa 1 bulan penuh, tahajud, taraweh 1 bulan penuh, tadarus 1 bulan penuh. Ada yang baca Quran 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, khatam berkali-kali.
memberi buka kepada yang berbuka puasa, infak, sedekah, iktikaf, ada yang kemudian umroh Ramadan yang pahalanya sama seperti haji bersama Rasulullah. Apalagi hitung-hitungan sholat di Masjidil Haram ketika umroh pahalanya kan 100.000 kali lipat, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, dia bisa sholat di Masjidil Haram sekian puluh kali, maka pahalanya sudah banyak. Sehingga kadang-kadang merasa, mohon maaf, over. Ada yang takabur, sombong, angkuh, congkak, merasa soleh dan solihat. Padahal ada dua hal yang harus kita pahami. Siapa yang menjamin, siapa yang menggaransi amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah? Nggak ada jaminan, nggak ada garansi. Bisa jadi karena kurang syarat rukunnya dan poin-poin yang ada di sini, ada 10 poin ini, maka menjadi penyebab amal yang kita lakukan itu nol, zon, bahkan bisa menjadi penyebab masuk neraka kelak. Na'udzubillah. Yang kedua, sesungguhnya Allah itu ngajarin kita untuk selalu tawadhu, rendah hati, tidak besar hati, tidak angkuh, tidak sombong. Meskipun kita memiliki sesuatu yang barangkali bisa kita sombongkan, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan harta, mungkin dengan ilmu, mungkin dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah, bisa sombong. Tetapi Allah ngajarin kita untuk beradab dan beretika, untuk tidak sombong. Setidaknya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 14. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Ketika orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui itu orang Arab desa, gak pernah makan bangku sekolah, gak pernah ngaji seperti panjenengan seperti ini, jauh dari kegiatan-kegiatan seperti ini, di pegunungan, pedalaman, jauh dari kota. Ketika orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman, dibantah oleh Allah, jenengan belum beriman. Katakanlah kami Islam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati sanubari, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal nyata, action. Iman itu memang harus terpenuhi 3 itu. At-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Iman itu harus tasdiq bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan dalam hati. Hatinya membenarkan bahwa Allah itu Tuhan kita, Rasulullah utusan Allah, Nabi dan utusan Allah. Membenarkan 100%, tidak boleh ada keraguan. Misalnya mengatakan, apa iya Allah itu Tuhan kita? Apa iya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah? Itu namanya masih ragu. Kita harus yakin 100% bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah, Nabi dan Rasul utusan Allah. Ya, sebagaimana mungkin ada salah satu di antara kita, Ustaz Jemi, istrinya namanya siapa? Ana. Satu hari kemudian mungkin barangkali Ustaz Jemi lalu ngomong, apa iya ya Ana itu istriku? Itu nggak boleh. Itu namanya ragu. Karena sudah jelas ada buku nikahnya, sudah jelas itu adalah istri di kakak, sudah statusnya semuanya. Nah itu nggak boleh ragu seperti itu. Harus benar. Tapi at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati masih belum cukup. Harus dibuktikan dengan al-iqraru bil lisan. Mengucapkan dengan lisan, yaitu syahadatain harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan penting. Pamannya Rasulullah, Abu Thalib, itu membenarkan dalam hati dan juga mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah, yaitu membela Rasulullah habis-habisan, mati-matian.
Tapi sampai akhir hayat Abu Thalib itu tidak ada al-iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, makanya meninggalnya dalam keadaan kafir. Meskipun dalam beberapa riwayat, terutama di Sahih Bukhari, manusia di dunia ini yang setiap hari diangkat siksanya adalah paman Rasulullah Abu Thalib, karena pembelaannya luar biasa kepada Rasulullah, kewibawaannya, kekuatan, bangsawannya, itu yang akhirnya kemudian dijadikan orang kafir waktu itu ketika Abu Thalib masih hidup. Tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Baik, kemudian kedua itu masih harus dibuktikan dengan yang ketiga, yaitu al-amalu bil arkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah memerintahkan sholat, ini perintah Allah, wajib dikerjakan. Melarang untuk korupsi, melarang untuk molimo misalnya, yang harus ditaati. Itu namanya al-amalu bil arkan, membuktikan dengan amal nyata. Tanpa tiga ini nggak bisa. Ada orang Islam yang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, maka dipertanyakan yang ketiganya ini. Ini syarat iman, sehingga orang Arab Badui diajarkan oleh Allah untuk beretika, jangan ngaku-ngaku beriman, tapi ucapkanlah kami Islam. Sekedar mengucapkan dua kalimat syahadatain, seseorang bisa disebut muslim, tapi belum bisa disebut mukmin. Tunggu dulu, tiga syarat ini ada apa enggak. Nah, kita pun setelah Ramadan, setelah Syawal, jangan merasa sudah banyak amal, karena dua poin di atas. Yang pertama, kita diajarkan untuk beretika, beradab, tidak merasa sudah baik. Yang kedua, karena tidak ada garansi ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, bisa jadi non-zon. Ada 10 poin di sini yang kita ringkas. Yang pertama, ketika seseorang melakukan kekufuran, syirik, murtad, dan nifaq, yang semua dalilnya bisa dirujuk di surat Al-Bayyinah ayat 6. Semua ini akan menjadikan amalnya hangus, non-zon, bahkan nanti tempatnya di neraka, bahkan nerakanya neraka jahanam. Murtad, ini kemungkinan kita nggak merasa dan tidak pernah berpikir, ya insya Allah tidak mungkin lah, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad, pindah agama lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam. Tetapi di Malang ini ada seorang ustadz mubaligh, orator, akhir hayatnya pindah agama, kalau nggak salah Hindu atau Buddha. Terus kemudian meninggal dalam kondisi itu dan akhirnya jasadnya dikremasi. Ini ustadz mubaligh, apatah lagi kita ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Godaan di akhir-akhir usia, mungkin harta, tahta, wanita, macam-macam dan lain sebagainya, bisa saja mengeluarkan seseorang dari agamanya, dan Allah mentakdirkan ustadz ini matinya mati murtad. Na'udzubillah. Ada seorang ibu-ibu yang dulu sering ketemu sama istri saya ketika nganter anak sekolah TK. Saya juga waktu itu ya nganter istri sering, karena sama-sama wali murid di TK As-Salam, Bendungan Riau Kanan. Setelah lulus nggak ada kontak, tiba-tiba mendengar ibu ini udah pindah agama, masuk Kristen. Ternyata ketika ditelusuri, ibu ini nikah dengan seorang laki-laki, agamanya Kristen. Ibu ini janda basah, habis hujan-hujanan. Nikah dengan seorang laki-laki agamanya Kristen dan ikut Kristen. Kita hubungi, kita tanya, nomornya kita telepon, nggak bisa karena sudah dihapus gitu, sehingga dia memang nutup kontak dengan siapapun. Akhir hayat kita tidak tahu, makanya mari kita jaga ini, jangan sampai murtad, na'udzubillah. Musyrik pun syirik, nomor 1 syirik besar. Di Az-Zumar 65 Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu berbuat syirik akan hapus semua amal ibadahmu. Meskipun sebelumnya barangkali sudah pernah haji 50 kali, umroh 1000 kali, infak sedekah sekian triliun, tapi kalau berbuat syirik besar, maka terhapus semua amal ibadahnya itu yang sebelum-sebelumnya hapus zong nol. Hati-hati. Saya mungkin pernah menyampaikan ada 30 lebih fenomena syirik di Indonesia.
Itu belum ditambah dengan takhayyul dan khurafat. Takhayyul khurafat juga ada 30 lebih. Dan Indonesia ini pusat kemusyrikan. Kemusyrikan Indonesia di Jawa. Jawa pusatnya di Jawa Timur. Jawa Timur pusatnya di Malang. Malang pusatnya di kalau enggak insya Allah Gunung Kawi di sana. Lagi akhir-akhir ini banyak sekali yang ke sana itu dalam rangka untuk biar kaya instan dengan segala cara, lalu akhirnya kemudian pulang dari Gunung Kawi, kemudian membawa tuyul dan babi ngepet, macam-macam dan lain sebagainya. Dan di Malang sudah mulai banyak saya dapat aduan dari berbagai pihak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Satu di antara adalah misalnya Bu Asia itu gak jauh dari rumah saya itu ikut pengajian di pengajian rutin yang kami bina, kemudian mengadu, Pak, uang saya hilang misterius, dan itu berkali-kali. Beliau ini punya minimarket, uangnya selalu ditaruh di laci. Ketika mau dimasukkan ke bank itu kadang-kadang hilang 20 lembar, 30 lembar, dan itu semuanya rata-rata ratusan ribu, warna merah. Yang 2000-an gak pernah hilang. Dan setan jin itu ternyata Yudin termilik. Makanya saya sering sampaikan kepada bapak-bapak, tolong kalau ngasih uang belanja ke istri jangan ratusan ribu, 2000-an aja, aman insya Allah. Nah, akhirnya kemudian ibu ini saya sampaikan, Ibu tolong lakukan 3 hal. Kalau ini jenengan lakukan, ini insya Allah bisa menjadi benteng perisai dari ini. Kata Rasulullah, Hisnul Muslim salasa, bentengnya orang Islam ada 3, terutama membentengi dari makhluk halus, jin, setan, dukun, paranormal, tenung, santet, dan termasuk tadi babi ngepet, tuyul. Itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama al-masjid, rajin di masjid untuk ibadah, bukan sekedar untuk tidur gitu ya. Karena ya mohon maaf, yang kemarin beredar itu di viral itu kan menunggu haji sudah puluhan tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, jelas-jelas di depan Ka'bah main game gitu. Ya Allah, maniak game ya, temen-temen. Kalau kuliah main di dalam hotelnya atau pas apa itu pas gak ada yang nyuting, jadi di syuting dan diviralkan. Ya Allah, orang Indonesia lagi gitu, bukan orang luar negeri. Itu yang pertama masjid. Yang kedua tilawatul Quran. Di sini ini bisa menjadi benteng perisai dari keluarga kita semuanya dari gangguan jin, setan. Bahkan kata Rasulullah, rumah yang dibacain Al-Baqarah full nggak mungkin akan dimasuki jin dan setan. Tanda-tandanya apa? Ya misalnya ada suami yang ngamuan, istri yang ngamuan, bisa jadi itu diganggu dan dirasuki jin. Itu bacain. Ya setidaknya yang dengan hafal lah, trikul atau ayat kursi atau apa begitu. Kalau nggak mampu baca Al-Baqarah full, bisa pakai media, tape recorder atau MP3, MP4 dan murotal HP macam-macam dan sebagainya. Baik, tilawatul Quran. Yang ketiga, zikrullah, yaitu membasahi lisan kita dengan zikir kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, la haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya. Ini dalam rangka penjagaan diri kita dan keluarga kita semuanya. Termasuk bisa menjadi obat untuk bisa penyembuh si sakit. Kita bacain kalimat-kalimat thayyibah, terutama Al-Fatihah. Kita minum, kita bacakan di minuman, lalu kemudian minuman itu kita mintakan diminum oleh pasien yang sakit, insya Allah dengan izin Allah sembuh, karena Rasulullah pernah menyampaikan itu. Dan Al-Fatihah itu salah satunya namanya adalah as-syafiyah, syifa, obat gitu. Baik, jadi itu poin-poin yang perlu hati-hati. Nomor 1, ini kalau kita bicara sampai mungkin nanti jam 2 gak selesai. Baik, yang kedua, riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu sesungguhnya maknanya sama, pamer, melakukan ibadah bukan karena Allah. Bedanya riya dan sum'ah, riya itu mempertontonkan, memperlihatkan ibadah yang dilakukan ke publik, ke orang banyak, dengan harapan nanti mendapatkan pujian. Kalau sum'ah itu memperdengarkan amal ibadahnya dengan harapan juga nanti mendapatkan pujian. Katakan sesungguhnya riya dan sum'ah ini syirik kecil. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah menimpa kita adalah syirik kecil. Gak begitu kelihatan, karena yang tahu cuma dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sum'ah itu misalnya hari Jumat atau pas begini lalu minta takmir mengumumkan, tolong diumumkan, telah infak sedekah
di masjid ini Bu Fulana 10.000 rupiah misalnya. Nah itu diumumkan di speaker macam-macam. Tujuannya untuk mengharapkan itu namanya sum'ah. Nah nomor 2 ini tolong hati-hati, terutama di zaman ini medsos. Wes luar biasa ini, menjaga keikhlasan ibadah itu sangat luar biasa. Terutama sering yang upload Facebook, WA, gambarnya gelap gulita, komennya apa tulisannya di situ, alhamdulillah nikmat sekali, habis sholat tahajud 23 rakaat, gambarnya poweten, jam 1 jam 2. Hati-hati ya. Ya sekarang banyak terjadi ketika umroh, ketika haji. Mohon maaf, saya beberapa kali kemarin mengingatkan juga, ada teman dulu mantan mahasiswa, pernah saya ngajar beliau, kemudian jadi PNS di Jawa Tengah haji. Saya awalnya nggak begitu, tapi ketika saya ikuti di Facebook itu satu hari itu bisa 10 kali, dengan background Masjid Nabawi, dengan background ngaji ke syekh-syekh yang di sana, ikut ini, ikut itu, bahkan jalan di lorong-lorong aja pun dimasukkan, di-upload. Saya cuma mengingatkan, tolong jangan terlalu sering upload di Facebook dan medsos yang lain. Untuk apa? Menjaga keikhlasan ibadah, dan yang paling penting merebut dan menjaga kemakburan haji. Alhamdulillah beliau menerima dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering. Bahkan satu hari tidak pernah belas sama sekali upload. Apa nggak boleh Pak kita upload ketika kita misalnya backgroundnya Ka'bah? Itu boleh kalau itu untuk konsumsi pribadi dan keluarga, bukan untuk publik. Konsumsi pribadi dan keluarga bagaimana? Kita minta doa kepada keluarga. Alhamdulillah sudah sampai di Makkah, sudah bisa tawaf umroh. Kalau ngambilnya kan haji tamattu, kan ada tawaf duluan. Mohon doanya semuanya tanpa henti. Tolong doakan mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa menjalankan rukun haji, wajib haji, sunnah haji, bahkan sampai city tour, bahkan sampai tolong doakan nanti mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air sehat walafiat selamat, dan mudah-mudahan bisa membawa predikat haji mabrur, haji mabruroh. Gak apa-apa untuk keluarga gitu. Dan ini memang satu hal yang perlu untuk nomor 2 ini loh. Sirik kecil itu kata Rasulullah seperti semut hitam berada di atas batu hitam di kegelapan malam, kata Rasulullah. Makanya yang paling ditakuti Rasulullah ada yang satu ini. Tolong, mari kita jaga ibadah kita, rahasiakan ibadah kita sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Kita semuanya merahasiakan dosa, dan Allah menutupi aib dan dosa kita. Allah sudah sekian, sudah dengan kasih sayangnya menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Maka jangan diumbar, jangan dipublish. Kita rahasiakan dosa-dosa kita, maka juga harus kita rahasiakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Cukuplah kita dengan Allah saja. Baik, bicara nomor 2 panjang sekali. Nomor 3, mendustakan takdir Allah. Ini ada 3 hadis, 3 orang yang Allah tidak menerima ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan ini bisa menjadikan 0 gugur pahalanya, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang kedua, menyebut-nyebut sedekah, mungkit-mungkit sedekah. Yang ketiga, mendustakan takdir. Sakit, musibah, takdir dari Allah. Kita nggak bisa mengelak. Musibah itu sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah maqadirul khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah mencatat takdir kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika sakit lalu kemudian ngamuk-ngamuk enggak menerima takdir, apa kemudian langsung sembuh? Tidak. Ada suami yang kemudian di PHK, kehilangan pekerjaan, istrinya nggak bisa menerima, ngamuk-ngamuk, bahkan kadang-kadang mungkit-mungkit dulu. Aku dulu itu dilamar anaknya bupati, gak tak terima, aku terima sampean, jeketek ngene wae. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Naudzubillah. Tolong, suami jenengan, istri jenengan itu takdir Allah. Yang namanya takdir kita nggak bisa menghindar. Banyak orang yang pacaran dari Sabang sampai Merauke sampai ke Maroko.
Ada yang pacaran dari Singosari sampai ke Singaraja, sampai ke Singaparna, sampai ke Singapura, nggak jadi suami istri. Tiba-tiba nikah dengan depan rumah sendiri. Go. Namanya takdir. Nggak boleh kita mendustakan. Terima takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Ini nomor 3. Nomor 4 tadi durhaka kepada orang tua, ya. Mumpung masih ada orang tua, berbaktilah. Jangan, karena bukan hukum karma, ya. Ada sebuah hadis, birru aba'akum abarrakum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua panjenengan, karena niscaya panjenengan akan dibakti oleh anak-anak panjenengan. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, nanti pasti anak-anak akan mendurhakai kita. Na'udzubillah. Itu bukan hukum karma, tapi sebab akibat. Ketika anak ada yang durhaka sama kita, maka harus kita muhasabah. Jangan-jangan kita durhaka sama orang tua. Tolong kalau masih ada bapak ibu kasih. Kalau bisa dihajikan, diumrohkan gitu. Kita itu kadang-kadang ngasih orang tua itu hitung-hitungan, perhitungan. Ngasih orang tua kadang-kadang setahun sekali Idul Fitri, jenguk ke sana, bawa pengguan tapi isinya pengalaman berarti. Kalau kadang-kadang sampai di sana ngasih uang 200.000, koyo itu wakeh. Padahal kita bawa anak 4, balik ke Malang, dikembalikan lagi anak 4 dikasih seket, respectful. Tapi nggak hanya itu, tapi ada semongko digowo, kelopo digowo, walo digowo, jagung, beras, sampai kadang-kadang kucing-kucing digowo. Ya Allah, ya Allah. Nah ini, tolong kalau sama orang tua jangan hitung-hitungan. Yang kelima, melanggar yang diharamkan Allah secara sembunyi-sembunyi. Tolong dilihat dan dibaca ini. Ada seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gede banget. Tapi akhirnya berhamburan, berterbangan, rata dengan tanah. No zong. Sahabat kemudian bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, orang ini ketika di tengah keramaian banyak orang itu, wes kayak soleh, sholatnya wah khusyuk, tumak ninah. Tapi ketika sendirian, mudah sekali melanggar aturan Allah, mudah sekali berbuat salah dosa. Ketika sendirian di kamar minum minuman keras. Ketika gak ada yang melihat, selingkuh dengan pilnya, bahkan kadang-kadang mohon maaf lokalisasi BTS yang seperti ini zong, no, hilang nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah ini, tolong hati-hati. Yang keenam, melakukan bid'ah dalam agama, gak usah nambahin, gak usah ngurangi. Syariat Islam sudah sempurna. Bagaimana nambahin, ngurangi itu? Mohon maaf, sekedar contoh, ada padepokan ngaji lelaku Gus Yusman Roy di Lawang. Waktu itu ngajarkan sholat bilingual, sholat dengan 2 bahasa. Akhirnya ditangkap dan akhirnya masuk penjara Lowok-Waru karena termasuk melanggar syariat dan membuat aliran sesat. Satu di antara 10 kriteria ajaran sesat, aliran sesat dari Majelis Ulama Indonesia. Gus Yusman Roy mengajarkan sholat dengan bilingual, dan itu logika rasionalis. Ketika tanya kepada jamaahnya, Bapak Ibu sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Panjenengan ngerti maknanya? Artinya? Boten, tidak, enggak ada gunanya. Nah bagaimana Pak Yai? Terjemahkan ke dalam bahasa panjenengan yang panjenengan pahami. Ini kan nanti membuat ajaran baru, syariat baru. Karena shollu kama ra'aitumuni, sholat kalian seperti melihat aku sholat. Enggak usah ditambahi, enggak usah dikurangi. Nah Gus Yusman Roy mengajarkan dengan sholat bilingual. Baru takbir Allahu Akbar, kacau. Allahu Akbar, yang bahasa Indonesia diterjemahkan Allah Maha Besar. Yang bahasa Jawa Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Yang bahasa Madura Allahu Akbar, Allah Maha Raja. Tak iya gitu. Baru takbirnya sudah nggak karuan, belum dan seterusnya. Apalagi nanti kalau kemudian haji kumpul dengan berapa ribu bahasa, ngaco. Akhirnya kemudian ini namanya bid'ah dalam agama. Ya, makanya kita perlu ngaji. Mana-mana yang ada contoh dari Rasulullah, mana-mana yang tidak ada contoh gitu. Kemudian berikutnya, tinggal sedikit, nyebut-nyebut sedekah, ngungkit-ngungkit sedekah. Sampean kalau nggak tak kasih uang, nggak tak kasih sedekah, nggak bisa urip, nggak bisa hidup, mati. Nah itu nggak boleh. Na'udzubillah. Lebih baik nggak usah ngasih kalau begitu. Kemudian yang ke-8 adalah wanita yang lusus, durhaka kepada suaminya, terutama ketika dia selingkuh. Wanita yang selingkuh dengan pil atau dengan yang lainnya. Rata-rata umumnya yang selingkuh itu suami, laki-laki ya. Tapi ini wanita juga ada. Dan saya pernah didatangi oleh seseorang. Itu ada seorang datang kepada saya di rumah saya itu
bapak-bapak ini nangis, Pak Ustadz, saya mohon advice, saya mohon bantuan, mudah-mudahan benar yang saya lakukan, saya akan menceraikan istri saya. Loh Pak, kenapa Pak? Istri saya itu sudah selingkuh 6 kali dengan 6 laki-laki yang berbeda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong hati-hati para wanita, ya, para istri. Nusus itu menjadikan amal ibadahnya habis, nol zong, kecuali kembali kepada suaminya dengan baik, ya. Taubatan nasuha. Kemudian yang ke-9, bermusuhan dua saudara. Ini Allah akan menghapus amal ibadahnya kecuali kalau yang bersangkutan sudah damai. Maka yang sekarang barangkali hari ini, kemarin-kemarin masih ada bermusuhan dengan seseorang, tidak wawu, tidak tegur sapa, maka setelah ini harus minta maaf. Kalau yang bersangkutan nggak mau menerima maaf, bagaimana? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan, gugur kewajiban kita. Yang terakhir adalah suka melakukan dosa dan maksiat, STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan. Ya ini nol. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, misalnya di situ ada la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ada orang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi saat dia berzina ada iman dalam dirinya. Kalau ada iman meskipun kecil, iman akan bicara jangan zina. Zina itu dosa besar. Minazab ilmu bikot, termasuk 7 hal yang menghancurkan dunia akhirat. Zina itu kalau dalam bahasa hukumannya ketika seseorang itu sudah nikah, itu dirajam sampai mati, ditanam setengah dada, dilempari batu sampai mati. Kalau sudah nikah, tapi kalau belum nikah dicambuk 100 kali. Tolong, zina juga nanti bisa terkena penyebaran tertular penyakit HIV/AIDS. Zina itu enak isak kelenteng, melarate pirang-pirang rendeng, iso dadekno puyeng, kemeng, malah ono sing gendeng. Hati-hati. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini sekedar yang ingin saya sampaikan. Maka mumpung Allah masih memberikan nyawa, masih memberikan kesempatan, mari kita gunakan, kita maksimalkan sisa usia kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah. Meskipun ada kadang-kadang perasaan saya sudah punya banyak bekal, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang menjamin amal ibadah kita diterima oleh Allah. Bisa jadi nol zong karena melakukan amal yang ada ini. Karena dalam banyak sekali hadis Rasulullah pernah menyampaikan ada sahabat yang akhirnya kemudian disiksa di kubur gara-gara ketika istinja kurang bersih, karena masih ada air seni yang netes. Ketika dipakai wudhu otomatis wudhunya tidak sah, ketika dipakai sholat otomatis sholatnya tidak sah. Dan juga ada dalam sebuah hadis ada 3 orang yang ketika dipanggil Allah, yaitu orang yang dulu di dunia diberikan harta banyak, rajin infak sedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, karena untuk pamer tadi dan untuk pencitraan agar disebut dermawan macam-macam, artinya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian berikutnya adalah orang yang punya banyak ilmu dipakai untuk ngajar sana sini, tapi niatnya bukan karena Allah, biar dipuji-puja sebagai pinter, cendekiawan, intelek, akhirnya dilemparkan dalam api neraka. Dan ketiga adalah orang yang diberikan kemudahan untuk kesehatan fisiknya, berjuang di jalan Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah, akhirnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk memperbanyak bekal. Mudah-mudahan kalau kita laksanakan, kalau kita maksimalkan memperbanyak bekal, kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah kita matinya husnul khotimah, dan semoga nanti kita ditempatkan di surganya. Wassalamualaikum subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.